Truk-truk ini adalah bukti hidup bahwa keunikan dan fungsionalitas dapat berjalan beriringan. Meskipun terkadang sedikit pincang, mereka tidak berusaha untuk menjadi konvensional, tidak mencoba untuk tidak mencolok. Mereka berusaha memecahkan masalah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan orang lain, atau hanya ada sebagai pernyataan prinsip. Dan dalam proses itu mereka menciptakan mesin yang hari ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mendapatkan ide-ide itu. Tapi mereka berfungsi, dan beberapa dekade kemudian masih berfungsi, menantang berjalannya waktu dan logika, terutama posisi terakhir dalam daftar ini. Mari kita mulai. Nomor 11. Citroën Type H, Prancis 1947. Ketika Citroën memperkenalkan Type A pada 1947, Eropa masih dalam masa pemulihan dari perang. Bahan-bahan langka, anggaran ketat, dan perusahaan membutuhkan transportasi yang terjangkau lebih dari gaya. Insinyur Citroën menjawab dengan sebuah van yang sepenuhnya mengabaikan estetika konvensional dan berfokus pada kepraktisan. Hasilnya adalah kendaraan yang tampak seperti terbuat dari bagian-bagian pesawat daur ulang, panel samping datar, rangka terbuka, dan lembaran logam bergelombang yang membentang di seluruh bodi. Hasil akhir bergelombang itu bukan dekoratif, itu menambah kekakuan pada panel baja tipis, memungkinkan Citroën menghemat berat dan material sambil mempertahankan kekuatan struktural. Pendekatan ini mencerminkan teknik konstruksi aeronautika dan membuat van ringan dan tahan lama. Type H menggunakan penggerak roda depan dan bodi monokok, sesuatu yang revolusioner untuk kendaraan komersial pada masa itu. Sebagian besar van masih menggunakan sasis tangga dan penggerak roda belakang. Dengan menempatkan drivetrain di depan, Citroën mencapai lantai kargo yang rendah dan rata, serta area persegi yang dapat digunakan di seluruh tingginya. Bagi para pedagang, ini adalah perubahan besar. Seorang tukang roti, tukang ledeng, atau tukang listrik dapat berdiri di dalam van. Mengangkut benda berat membutuhkan lebih sedikit usaha. Pintu samping geser dan bukaan belakang yang lebar membuat akses menjadi mudah. Type H menjadi umum di Prancis dan kemudian di negara-negara Eropa lainnya. Itu berfungsi sebagai ambulans, van polisi, kendaraan pos, bengkel keliling, dan stan pasar. Di daerah pedesaan, itu seringkali menjadi satu-satunya penghubung bermotor antara desa dan kota. Yang membuat Type H aneh adalah ia tidak pernah berusaha terlihat modern. Selama 34 tahun produksinya, bentuk dasarnya hampir tidak berubah. Sementara mobil berevolusi dengan sirip, kurva, dan garis bersudut, Type H tetap menjadi kotak industri. Identitas visualnya menjadi abadi berkat kekeras-kepalaan. Bahkan di tahun 70-an, Type H baru tampak seperti peninggalan dari era lain. Hari ini, van tersebut dirayakan sebagai ikon desain. Contoh-contoh yang direstorasi diubah menjadi kafe keliling dan trek makanan. Dihargai karena karakternya, tapi ketenarannya menyembunyikan tujuan aslinya, menjadi murah, tangguh, dan berguna dalam ekonomi yang rusak. Nomor 10. Bedford CA, Inggris Raya, 1952. Diperkenalkan pada 1952, Bedford CA muncul pada saat usaha kecil Inggris berkembang. Toko, pedagang, dan perusahaan jasa membutuhkan kendaraan komersial ringan yang terjangkau, kompak, dan mudah dirawat. Bedford, cabang komersial Vauxhall, menghadirkan sebuah van yang akan menjadi familiar di jalanan Inggris selama lebih dari 1 dekade. Ciri paling mencolok dari CA adalah wajah bulldognya. Alih-alih kap panjang atau desain kabin penuh, Bedford menciptakan bagian depan yang pendek dan membulat yang menampung mesin sambil menjaga kendaraan tetap kompak. Ini memberi van penampilan yang ramah, hampir seperti kartun, tetapi bentuknya tidak dipilih karena pesonanya. Itu adalah solusi pengemasan yang memungkinkan panjang total pendek sambil mempertahankan akses ke mesin untuk pemeliharaan. Secara mekanis, CEA sederhana. Ia menggunakan mesin bensin yang telah teruji, suspensi sederhana, dan komponen kokoh yang dapat diperbaiki oleh bengkel setempat. Ini membuatnya ideal untuk operator kecil yang tidak mampu mengalami waktu henti atau perbaikan khusus. Van ini ditawarkan dalam berbagai gaya bodi, van tertutup, pickup, minibus, dan sasis taksi untuk bodi khusus. Ini menjadi favorit untuk layanan pengiriman, perusahaan utilitas, dan bahkan ambulans. Yang membuat Bedford CA aneh dalam retrospeksi adalah betapa sempit dan tingginya rasanya. Dibandingkan dengan van modern, ia tampak hampir rapuh. Roda kecil,
pilar tipis, dan perlindungan dampak minimal mencerminkan era desain kendaraan yang berbeda. Namun, dalam konteksnya, ia sangat cocok untuk jalan raya dan ekonomi Inggris pasca perang. Ia dapat menavigasi jalan-jalan sempit, parkir di ruang sempit, dan mengangkut cukup untuk perdagangan lokal. Nomor 9, GMC DUKW AS 1942. Di antara semua truk klasik aneh, tidak ada yang mengaburkan batas antara kendaraan dan kapal selengkap GMC DUKW yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. DUKW tidak dirancang untuk gaya, kenyamanan, atau umur panjang. Itu dibangun untuk tugas brutal, mengangkut pria dan pasokan dari kapal langsung ke pantai musuh. Truk konvensional tidak dapat melakukan ini, dan kapal tidak dapat dengan mudah memindahkan kargo setelah mencapai darat. DUKW memecahkan masalah itu dengan menjadi keduanya. Berdasarkan truk militer GMC CCKW 2,5 ton yang telah teruji, DUKW menggunakan drivetrain dasar yang sama dan banyak bagian umum. Para insinyur kemudian membungkus inti mekanis itu dengan lambung baja kedap air, memasang baling-baling di belakang, dan menambahkan kemudi yang terhubung ke roda kemudi. Hasilnya adalah truk amfibi beroda 6 yang mampu meninggalkan kapal pendarat, berenang di air yang bergejolak, dan langsung merangkak ke pantai di bawah tembakan musuh. Lebih dari 21.000 DUKW diproduksi antara 1942 dan 1945. Mereka digunakan secara luas di teater Pasifik dan Eropa, yang paling terkenal selama pendaratan Normandia. Nilainya langsung terasa, di mana dermaga telah dihancurkan atau tidak ada. DUKW mengirimkan amunisi, makanan, dan pasokan medis langsung dari kapal yang berlabuh ke pantai. Mereka dapat mengembalikan tentara yang terluka ke kapal rumah sakit tanpa memerlukan kapal pendarat khusus. Yang membuat DUKW sangat aneh adalah, ia tidak pernah sepenuhnya menjadi truk atau kapal. Di darat, ia tinggi, berat, dan lebih lambat dari truk standar. Di air, ia lebih lambat dan kurang lincah dari kapal yang dibangun untuk tujuan tersebut. Namun, di ruang sempit antara laut dan darat, ia tidak tertandingi. Peran transisi itu mendefinisikan keberadaannya. Setelah perang, banyak DUKW dijual kepada operator sipil. Beberapa diubah menjadi kapal kerja di pelabuhan dan sistem sungai. Yang lain diubah menjadi kendaraan wisata, melahirkan Duck Tours yang masih beroperasi di kota-kota di seluruh dunia. Nomor 8, GM Futureliner AS 1940. Pada akhir tahun 30-an dan awal tahun 40-an, General Motors ingin menunjukkan kepada publik bagaimana masa depan mungkin terlihat. Perusahaan menciptakan Parade Kemajuan, sebuah pameran keliling yang membawa teknologi baru ke kota-kota di seluruh Amerika. Untuk mengangkut visi ini, GM membangun armada kendaraan luar biasa yang dikenal sebagai Futureliners. Hanya 12 Futureliner yang dibangun. Masing-masing berukuran hampir 11 meter panjangnya dan lebih dari 3 meter tingginya, menjulang di atas lalu lintas normal. Mereka bukan bus atau truk dalam arti konvensional. Setiap kendaraan membawa modul pameran mandiri. Panel samping raksasa terbuka untuk menampilkan panggung, layar, dan ruang demonstrasi. Di dalamnya ada pameran tentang mesin jet, listrik, peralatan rumah tangga, dan transportasi futuristik. Secara mekanis, Futureliners adalah kendaraan komersial tugas berat yang menggunakan komponen truk GM yang diadaptasi untuk bodi custom mereka yang sangat besar. Mereka memiliki mesin bensin besar, sasis kokoh, dan sistem listrik yang kompleks untuk memberi daya pada pameran. Mereka melakukan perjalanan dalam konvoi, membentuk pertunjukan keliling yang mengubah tempat parkir dan pameran menjadi pameran dunia sementara. Yang membuat Futureliner begitu aneh adalah tujuannya. Itu tidak dimaksudkan untuk mengangkut barang atau membangun infrastruktur. Itu adalah mesin pemasaran. Setiap lekukan, setiap strip krom, setiap panel yang ditinggikan dirancang untuk mengesankan dan menginspirasi. Itu menggabungkan rekayasa industri dengan presentasi teatrikal, menciptakan kendaraan yang ada semata-mata untuk menceritakan kisah tentang hari esok. Ketika parade kemajuan berakhir pada tahun 50-an, Futureliners tersebar. Beberapa dibongkar, yang lain diubah menjadi gereja keliling, kendaraan komando, atau transportasi baru. Beberapa selamat di gudang dan tempat penyimpanan, terlupakan sampai kolektor menyadari nilai historisnya beberapa dekade kemudian.
Future Liners yang dipulihkan sekarang mencapai harga yang luar biasa dan dipamerkan di museum dan koleksi elit. Melihatnya secara langsung tidak nyata, itu terlihat seperti pesawat ruang angkasa yang salah belok ke jalan raya. Namun, itu sepenuhnya nyata. Nomor 7. Rotinov Atlantic, Inggris Raya, 1952. Pada awal tahun 50-an, industri transportasi Inggris menghadapi tantangan yang berkembang. Rekonstruksi pasca perang menuntut pergerakan beban besar-besaran. Mesin industri, komponen untuk pembangkit listrik, peralatan militer, dan bagian infrastruktur berukuran besar. Truk standar tidak cukup kuat. Alih-alih berkembang perlahan seperti produsen besar, sebuah perusahaan kecil bernama Rotinov Motors muncul dengan ide berani, membangun traktor jalan yang begitu kuat, sehingga dapat menarik beban yang sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk jalan raya. Didirikan oleh insinyur George Rotinov pada 1952, perusahaan tersebut memproduksi Rotinov Atlantic dan kemudian Super Atlantic. Mesin-mesin ini bukan truk biasa. Mereka adalah traktor balas, kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo yang sangat berat. Atlantic menggunakan sasis baja besar, gandar tugas berat, dan mesin bensin Rolls-Royce yang berasal dari teknologi aeronautika dan militer. Pembangkit listrik ini sendirian membedakannya dari truk konvensional pada masa itu, yang biasanya menggunakan mesin diesel sederhana. Tujuan Atlantic adalah tunggal, memindahkan bobot yang luar biasa. Itu dapat menarik trailer multigandar dengan beban jauh di atas kapasitas kendaraan jalan standar. Hanya sejumlah sangat kecil yang dibangun. Kurang dari 40 Atlantic dan Super Atlantic secara total. Banyak yang diekspor ke negara-negara dengan medan yang menuntut dan kebutuhan khusus, termasuk Swiss, di mana mereka melayani dalam peran militer dan industri. Yang membuat Rotinov Atlantic aneh bukan hanya kelangkaannya, tetapi juga skalanya. Itu tampak terlalu besar, bahkan di samping truk berat modern. Kabinnya duduk tinggi dan sempit, dipasang di atas sasis yang tampak lebih industrial daripada otomotif. Itu tidak terlihat seperti kendaraan pengiriman atau traktor jalan. Itu menyerupai sepotong peralatan pabrik yang bergerak. Rotinov Motors tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Pasar untuk kendaraan yang begitu ekstrim sangat kecil dan produsen yang lebih besar akhirnya memasuki segmen kargo berat dengan desain yang lebih terstandarisasi. Pada akhir tahun 50-an, Rotinov menghentikan operasinya. Namun, mesin-mesin itu sendiri terbukti tahan lama. Beberapa bertahan hari ini di museum dan koleksi pribadi, masih mampu bergerak beberapa dekade setelah pembuatannya. Atlantic mewakili momen ketika visi seorang insinyur secara singkat melampaui industri. Itu aneh karena terlihat seperti prototipe yang lolos ke dunia nyata. Sampai di sini kita telah melihat keanehan yang menarik, mesin yang memecahkan masalah spesifik dengan cara yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Tetapi yang akan datang berada di level lain. Mereka adalah orang-orang yang menentang logika, yang tampak seperti keluar dari mimpi buruk seorang insinyur. Dan salah satu yang begitu aneh sehingga Anda akan bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa menyetujui pembuatannya. Bersiaplah, karena yang terbaik akan datang. Nomor 6, Marmon Harrington, Amerika Serikat, tahun 30-an sampai 50-an. Hari ini kita menganggap remeh bahwa sebuah truk dapat memiliki penggerak 4 roda. Tetapi ada masa ketika itu belum ada, suatu era di mana jika Anda ingin keluar dari aspal, Anda sendirian. Marmon Harrington mengubah itu. Perusahaan Amerika ini tidak membuat truk dari awal. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Mereka mengambil truk Ford dan Chevrolet biasa, yang dikenal oleh bengkel manapun, dan mengubahnya menjadi kendaraan segala medan. Mereka menambahkan gandar depan penggerak, transfer case, suspensi yang diperkuat, dan semua yang diperlukan agar kendaraan pengantar dapat mendaki gunung. Hasilnya adalah hibrida, sebagian mesin pabrikan, sebagian proyek rekayasa khusus. Setiap konversi itu unik, dibuat khusus untuk kebutuhan pelanggan. Beberapa adalah penggerak 4x4 sederhana, yang lain menjadi monster dengan 6 roda penggerak. Dari luar, mereka tampak seperti truk biasa yang Anda lihat di jalanan Amerika manapun. Tetapi ketika Anda melihat ke bawah, ketika Anda melihat gumpalan gandar dan transmisi itu, Anda menyadari bahwa Anda sedang melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Selama Perang Dunia Kedua, Marmon Harrington menjadi pemasok penting bagi pasukan sekutu. Truk-truk mereka melintasi gurun, hutan, dan gunung di mana kendaraan lain tidak bisa lewat.
Mereka membawa pasokan ke garis depan, menyeret artileri, menyelamatkan nyawa di medan perang paling terpencil. Setelah perang, mereka terus bekerja di tempat-tempat di mana jalan raya adalah kemewahan, tambang, eksploitasi minyak, ekspedisi ilmiah. Yang membuat truk-truk ini aneh adalah tidak ada dua yang sama. Setiap Marmon Harrington adalah contoh unik, sepotong sejarah di atas roda. Dan yang paling mengejutkan adalah, banyak di antaranya masih berfungsi hari ini, menunjukkan bahwa ketika Anda melakukan sesuatu dengan baik, waktu akan menagih, tetapi tidak selalu mengumpulkan. Nomor 5. Tatra 111, Cekoslowakia, 1942. Sementara produsen barat membangun truk mereka di atas sasis tangga, dua balok paralel yang dihubungkan oleh palang, di Cekoslowakia seseorang memutuskan untuk mengambil jalur yang radikal berbeda. Tatra mengembangkan sistem yang tampak seperti dari planet lain. Sasis tabung sentral, tulang punggung besar yang membentang di seluruh kendaraan, melindungi transmisi di dalamnya dan menopang gandar ayun independen di setiap roda. Desain ini tampak aneh di mata para insinyur konvensional, tetapi memiliki keunggulan luar biasa. Tabung sentral melindungi komponen vital dari benturan dan batu. Gandar ayun memungkinkan roda bergerak secara independen, menjaga traksi di medan di mana truk lain tergelincir tanpa daya. Dan di atas semua itu, Tatra memasang mesin berpendingin udara, termasuk V12 diesel di versi awal. Tatra 111 menjadi legendaris di tempat-tempat terdingin di planet ini. Di Siberia, di mana suhu turun jauh di bawah nol dan mesin berpendingin air membeku menjadi balok padat, Tatra tetap menyala. Udara tidak membeku, dan kebenaran sederhana itu membuat truk-truk ini bekerja ketika yang lainnya lumpuh. Mereka mengangkut kayu, mesin, dan pasokan melintasi tundra Siberia melalui jalan-jalan yang tidak pantas disebut jalan. Pengemudi mengatakan bahwa Anda bisa meninggalkannya semalaman di bawah minus 40 derajat, dan keesokan harinya, dengan sedikit kesabaran, V12 akan hidup kembali. Lebih dari 34.000 unit dibangun. Itu bukan eksperimen, itu adalah tulang punggung transportasi di sebagian Eropa Timur dan sebagian besar Uni Soviet. Secara visual, Tatra 111 masih terlihat aneh bahkan hari ini. Kabinnya tinggi dan sempit, berada di atas kap mesin yang sangat panjang. Roda-roda, karena gandar ayun, mengambil sudut-sudut aneh saat truk tidak bermuatan. Ini terlihat seperti kendaraan yang dirakit di bawah aturan yang berbeda, dan memang demikian. Ini mewakili cabang evolusi yang berbeda dalam sejarah truk yang memprioritaskan kelangsungan hidup di atas keakraban. Nomor 4. Leyland Octopus, Inggris Raya, 1934. Jauh sebelum trailer artikulasi mendominasi jalan raya, memindahkan muatan berat membutuhkan solusi kreatif. Yang paling kreatif dari semuanya adalah Leyland Octopus. 8 roda, semuanya pada sasis kaku. 2 gandar depan yang dapat dikemudikan dan 2 gandar belakang penggerak. 8 roda bekerja sama untuk mendistribusikan berat dan memindahkan muatan yang tidak bisa dibayangkan oleh truk roda 4 atau 6 manapun. Di era sebelum kontainer standar dan semi-trailer berkapasitas tinggi, konfigurasi ini memungkinkan pengangkutan muatan industri yang sangat besar secara langsung pada satu kendaraan kaku. Baja, mesin, bahan konstruksi, semuanya muat di Octopus. Model-model awal menggunakan mesin bensin besar, kemudian diganti dengan diesel Leyland sendiri. Selama beberapa dekade, platform ini berkembang, tetapi konsep intinya tetap memaksimalkan muatan dalam batas-batas jaringan jalan. Bagi perusahaan konstruksi, layanan kota, dan industri berat, Octopus menjadi sangat diperlukan. Yang membuat Octopus aneh hari ini adalah kehadirannya semata. Bodinya yang panjang dan sisi datar, gandar-gandar ganda, bentuknya yang kaku, semuanya membuatnya tampak hampir prasejarah. Di samping kombinasi traktor dan trailer modern, di mana transportasi berat saat ini bergantung pada artikulasi dan modul, Octopus membawa semuanya di atas satu kerangka besar. Tetapi ini bukan ketidakefisienan, ini adalah inovasi. Pada saat infrastruktur jalan dan peraturan masih berkembang, Leyland merancang truk yang meregangkan batas kemampuan jalan. Octopus membantu menunjukkan bahwa transportasi jalan raya dapat bersaing dengan kereta api untuk muatan berat, membentuk masa depan logistik komersial Inggris. Contoh yang bertahan hari ini terasa seperti relik dari garis waktu alternatif transportasi. Nomor 3, Berliet T100, Prancis tahun 50-an.
Pada tahun 50-an, Prancis berusaha memperluas pengaruhnya di Sahara. Masalahnya adalah gurun tidak memiliki jalan, dan memindahkan mesin berat melalui bukit pasir membutuhkan sesuatu yang belum pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya. Berliet, pabrikan Prancis, menjawab dengan T100, monster yang lebih mirip bangunan beroda daripada truk. Ban-bannya tingginya lebih dari 2 meter. Masing-masing lebih berat daripada mobil kompak, dan truk itu sangat lebar sehingga menempati 2 jalur penuh di jalan raya modern. Agar Anda mendapatkan gambaran, ketika bergerak di jalan, tidak ada cara untuk menyalipnya, tidak ada ruang sama sekali. Di bawah kapnya, atau lebih tepatnya di bawah kabinnya, ia membawa mesin diesel V12 yang menghasilkan 600 tenaga kuda, angka yang sangat besar untuk saat itu. Tetapi yang mengesankan bukanlah kekuatannya, melainkan apa yang bisa dipindahkannya. Muatan hingga 100 ton di atas pasir gurun yang gembur. Untuk mencapai itu, Berliet harus menghadapi masalah yang tidak terduga. Tidak ada ban yang mampu menahan beban sebesar itu tanpa tenggelam di pasir. Jadi, secara harfiah, mereka harus merancang ban khusus yang dibuat secara eksklusif untuk truk ini, dengan lebar dan pola yang belum pernah terlihat. T100 bekerja di tambang Sahara selama bertahun-tahun, memindahkan peralatan pengeboran dan transformator raksasa. Itu adalah dinosaurus mekanis di lingkungan prasejarah. Hal yang paling luar biasa dari T100 adalah skalanya. Ketika Anda melihatnya di samping truk normal, otak Anda akan berkonflik. Proporsinya tidak cocok. Kendaraan seperti itu seharusnya tidak ada, tetapi itu ada dan berfungsi, dan menunjukkan bahwa dengan kekuatan dan desain yang cukup, hampir semua massa dapat dipindahkan. Nomor 2, Oshkosh 8x8, Amerika Serikat tahun 70-an. Jika Anda pernah melihat serangga raksasa dan merasakan campuran daya tarik dan penolakan yang dihasilkan oleh sesuatu yang bukan manusia, tetapi bergerak dengan tujuan, Oshkosh beroda 8 akan memberi Anda perasaan yang sama persis. Dirancang untuk tentara Amerika Serikat pada tahun 70-an, truk ini tampak seperti laba-laba mekanis yang siap memanjat permukaan apapun, betapapun mustahilnya. Ia memiliki 8 roda, dan yang terpenting, kedelapannya adalah penggerak. Tidak ada roda mati, tidak ada titik lemah. Tetapi yang membuatnya benar-benar istimewa adalah sistem kemudinya. Tidak hanya roda depan yang berbelok, roda belakang juga, dan roda tengah juga, memungkinkan raksasa seberat 30 ton ini untuk berputar praktis di tempat. Bayangkan sebuah truk seukuran rumah bermanuver di ruang, di mana mobil normal akan kesulitan parkir. Itulah Oshkosh. Ia dirancang untuk misi yang sangat spesifik, mengangkut rudal balistik dan peralatan berat melintasi medan tanpa jalan, di mana kendaraan lain akan terjebak dalam beberapa meter, menjadi korban lumpur, pasir, atau salju. Kemampuannya untuk melewati rintangan, memanjat lereng yang tampak seperti dinding, menyeberangi sungai dan rawa tanpa masalah, menjadikannya alat strategis yang tak ternilai selama tahun-tahun paling tegang dalam Perang Dingin. Pengemudi yang mengendarainya mengatakan bahwa pada awalnya menakutkan, perasaan aneh di perut karena sistem kemudi di ke-8 roda itu membuat truk merespons dengan cara yang tidak terduga. Tetapi begitu Anda belajar mempercayainya, Anda menemukan bahwa Anda bisa membawanya ke tempat-tempat yang tidak bisa diimpikan oleh kendaraan lain. Laba-laba mekanis seberat 30 ton yang bahkan hari ini, setengah abad kemudian, masih menimbulkan rasa hormat dan ketidakpercayaan. Nomor 1, Raja yang Terlupakan, Hayes HDX, Kanada, tahun 50-an hingga 80-an. Jika Anda pernah melihat uap keluar dari roda truk, seolah-olah mesin itu menghembuskan napas terakhirnya, atau bersiap untuk pertempuran, Anda mungkin sedang melihat Hayes HDX. Ini bukan truk pengantar barang perkotaan, bukan kendaraan konstruksi konvensional. Itu adalah monster dari industri kehutanan Kanada, dirancang untuk satu misi, menuruni gunung dengan muatan batang pohon raksasa tanpa mati dalam upaya itu. Jalan-jalan penebangan di British Columbia adalah, dan tetap, beberapa yang paling berbahaya di planet ini. Lereng yang sangat curam sehingga rem konvensional hanya akan terlalu panas dan gagal, mengubah penurunan menjadi rolet Rusia. Muatan 200-300 ribu pon kayu mendorong ke bawah, mencoba mengubah truk menjadi proyektil yang tidak terkendali. Solusi Hayes sesederhana sekaligus menakutkan, sistem rem berpendingin air.
Truk itu membawa tangki besar, berkapasitas ratusan liter, yang tujuan satu-satunya adalah menyemprotkan air terus-menerus ke tromol rem untuk mencegahnya mencapai suhu kritis. Karena Hayes HDX yang menuruni gunung dengan muatan pada dasarnya adalah potensi kebakaran yang bergerak, bola logam yang membara siap kehilangan kendali. Ketika Anda melihatnya turun, Anda bisa melihat uap keluar dari roda seolah-olah mesin itu sedang bernapas, seperti naga mekanis menghembuskan napas setelah seharian bekerja keras. Strukturnya brutalistis, kotak, berat, dibangun tanpa kompromi pada estetika atau kenyamanan. Platform muatan bisa berukuran hingga 14 kaki lebar untuk menopang batang pohon terbesar yang bisa dipotong oleh mesin kehutanan. Tingginya mengintimidasi, kehadirannya luar biasa. Itu adalah raksasa yang dirancang untuk lingkungan, di mana satu kesalahan berarti jatuh ke jurang ratusan meter, di mana nyawa pengemudi bergantung pada rem berpendingin itu berfungsi setiap detik dari setiap penurunan. Dan yang luar biasa, yang menentang semua logika, adalah bahwa banyak dari truk-truk ini masih bekerja di hutan hari ini. Bukan karena mereka modern, bukan karena mereka memiliki teknologi keamanan terbaru, tetapi karena mereka terlalu tangguh untuk ditarik. Dibangun di era di mana teknik mencari sesuatu yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih berani. Hayes HDX masih ada di sana, menentang waktu, gunung, gravitasi itu sendiri. Karena pada akhirnya, truk-truk ini tidak hanya mengangkut kayu. Mereka mengangkut obsesi manusia untuk mendorong batas-batas yang mungkin, untuk melangkah sedikit lebih jauh, untuk memuat sedikit lebih banyak beban. Dan oleh karena itu, tanpa ragu, Hayes HDX adalah raja yang tak terbantahkan dari truk-truk yang terlupakan. Kami telah beralih dari mesin yang menggantikan kuda di jalanan London dengan satu roda depannya, ke van Prancis bergelombang yang tampak seperti keluar dari hanggar pesawat, melewati truk amfibi yang melintasi pantai di bawah tembakan musuh, teater keliling yang menjual masa depan, traktor dengan mesin pesawat, konversi unik yang membawa penggerak 4x4 ke tempat-tempat yang tidak mungkin, truk Ceko dengan tulang belakang yang bertahan di musim dingin. Siberia, gurita beroda 8 yang mengangkut apa yang tidak bisa digerakkan orang lain, raksasa Prancis yang memakan 2 lajur, laba-laba mekanis militer, dan akhirnya, naga Kanada ini yang menuruni gunung mengeluarkan uap dari rodanya seolah-olah sedang bernapas,